Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Paskah keempat, di mana hari ini Yesus berbicara tentang domba dan penggembalaannya. Tetapi kalau diperhatikan, ada yang menarik dari bacaan Injil hari ini. Pada Yohanes ayat 9, Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Apa yang menarik dari perkataan Yesus itu? Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu. Menarik bukan? Mengapa Yesus menyatakan dirinya sebagai sebuah pintu? Bukan sebagai seorang gembala atau seorang penjaga pintu, atau mungkin perawat domba atau pemilik atau juragan domba-domba. Kita semua tahu bahwa kita ini semua adalah domba-dombanya. Tetapi mengapa Yesus mengumpamakan dirinya sebagai sebuah pintu? Mengapa pintu? Sebuah benda mati. Apakah pintu itu penting sekali sehingga Yesus harus menyatakan dirinya sebagai sebuah pintu? Ya, jawabannya jelas sangat penting. Bayangkan sebuah kandang domba atau sebuah rumah tanpa sebuah pintu. Bagaimana mungkin seseorang atau tuan rumah atau domba bisa masuk dan keluar ke rumah atau ke kandang tersebut tanpa melalui sebuah pintu? Dalam Injil Yohanes 10 ayat 1 juga dengan jelas dikatakan, "Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok." Ini menunjukkan peran pintu yang sangat penting. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau ingat bacaan Injil hari ini, saya jadi teringat saat saya masih kuliah dan aktif dalam organisasi KMK. Saat itu beberapa kali saya berdiskusi tentang Yesus sebagai pintu keselamatan itu. Waktu itu banyak sekali pertanyaan yang menjadi bahan diskusi kami terkait tentang pintu keselamatan itu. Apakah benar Yesus adalah pintu keselamatan? Apakah hanya ada satu pintu menuju keselamatan? Atau jangan-jangan ada pintu keselamatan yang lain? Kalau benar ada pintu lain, apakah pintu itu menuju ke rumah yang sama? Atau pintu itu menuju ke rumah yang lain? Atau malah jangan-jangan Yesus bukanlah pintu menuju ke rumah yang benar? Pertanyaan itu awalnya hanya menjadi bahan diskusi, hingga akhirnya menjadi bahan perdebatan untuk kami. Karena yaitu, masing-masing dari kami selalu berargumen bahwa agama kamilah masing-masing yang paling benar. Berpuluh-puluh tahun kemudian, setelah saya tua, saya akhirnya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sebuah kebodohan. Sedari kecil, saya selalu diyakinkan bahwa Yesus adalah pintu keselamatan. Dan kalau saudara-saudari saya yang tidak seiman itu juga meyakini bahwa agamanya lah yang paling benar, untuk apa saya berdebat sampai ngotot hanya untuk mempertahankan argumen saya bahwa Yesus adalah benar pintu keselamatan? Biarlah kita hidup dalam perbedaan dan berdiri
pada apa yang kita yakini masing-masing. Yang jelas, sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang Katolik, kita harus yakin dan percaya dan benar-benar mengimani bahwa Yesuslah pintu keselamatan. Lebih baik kita fokus pada keselamatan kita masing-masing daripada fokus pada pintu keselamatan yang lain. Itu saja, tanpa harus berdebat dan melawan keyakinan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini, di minggu Paskah keempat ini, selain Yesus menyatakan sebagai pintu keselamatan, gereja juga menetapkan minggu ini sebagai minggu panggilan. Minggu panggilan bagi sebagian orang hanya dianggap sebagai minggu untuk memanggil umat-umat pilihannya menjadi pastor, suster, atau bruder. Mungkin di minggu ini akan ada para frater, bruder, suster, atau pastor dari luar yang memberi kesaksian tentang perjalanan spiritualnya dan memperkenalkan ordo atau tarekatnya ke paroki. Atau mungkin sebagian orang hanya menganggap minggu ini untuk mengumpulkan sumbangan-sumbangan untuk pendidikan para pastor. Ya, memang itu benar, tapi tidak hanya itu. Minggu ini kita masing-masing sebagai pengikut Kristus dipanggil bukan hanya untuk menjadi imam atau suster, tapi kita juga dipanggil dalam hidup berkeluarga, beranak pinak, menghidupi keluarga kita, memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, sehingga kerajaan Allah menjadi semakin besar di dunia ini. Kita dipanggil dalam tugas perutusan kita masing-masing. Istilahnya, kalau kita tidak bisa menjadi penggembala untuk banyak orang, setidaknya kita bisa menjadi penggembala untuk anak-anak kita sendiri. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Dan dengan penuh semangat dan sukacita, marilah kita menanggapi panggilan kita, menjalani tugas perutusan kita masing-masing. Dan marilah kita mewartakan kabar sukacita ke semua orang, bahwa Yesus sudah bangkit, dan bahwa Yesus adalah pintu keselamatan. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.